Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meliana Anggraini dengan NIM A1A222059. Baik, di sini saya akan menceritakan tentang Perang Dunia I dan Perang Dunia II untuk memenuhi tugas mata perkuliahan yang diampu oleh Ibu Ani Wahyuni, SPD MPD. Pada awal abad ke-20, dunia seperti panggung raksasa yang terlihat tenang, namun di balik tirainya menyimpan bara yang siap menyala. Di Eropa, negara-negara besar saling memamerkan kekuasaan, memperkuat senjata, dan menjalin aliansi yang pada awalnya dimaksud sebagai tameng, namun tameng itu perlahan berubah menjadi jebakan yang menunggu untuk diaktifkan. Perang Dunia I 1914 sampai 1918. Semua berubah pada suatu hari di musim panas tahun 1914. Tembakan yang menewaskan Pangeran Franz Ferdinand di Sarajevo menjadi percikan pertama yang menyulut api perang. Layaknya domino yang jatuh satu persatu, negara-negara besar mulai bergerak. Australia, Hongaria menyatakan perang kepada Serbia. Rusia turun membela, Jerman ikut terlibat, dan Prancis serta Inggris akhirnya terseret ke dalam pusaran yang sama. Eropa berubah menjadi ladang parit berlumpur. Para prajurit hidup dalam dingin, bau mesiu, dan ketakutan yang tak pernah reda. Mesin perang modern mulai memperlihatkan wajahnya. Gas beracun, tank pertama, dan pesawat tempur yang masih sederhana. Dunia menyaksikan bahwa kecanggihan teknologi tidak selalu membawa kemajuan, kadang justru membawa kehancuran yang tak terbayangkan. Namun setelah 4 tahun penuh derita, letih, dan kehilangan, perang akhirnya mereda. Tapi perdamaian yang lahir dari perjanjian Versailles bukanlah penawar luka, melainkan bibit baru dari konflik yang lebih besar. Menuju Perang Dunia II, tahun 1939 sampai dengan 1945. Ketika dunia tengah berusaha bangkit dari kehancuran, masa depresi ekonomi menghantam seperti badai besar. Di tengah kekacauan itu, muncul tokoh dengan ambisi besar, Adolf Hitler. Ia memanfaatkan kemarahan dan kecewaan rakyat Jerman, menjanjikan kebangkitan baru, dan mulai membangunkan kekuatan militer secara agresif. Inggris dan Prancis memperingatkan, tapi kata-kata itu tak cukup menghentikan langkahnya. Ketika Jerman menginvasi Polandia pada September 1939, dunia kembali terjerumus dalam peperangan yang jauh lebih luas dan lebih mematikan. Perang Dunia Kedua. Perang kali ini bukan hanya tentang parit dan daratan, tapi juga langit dan lautan. Pesawat-pesawat terbang membombardir kota-kota, kapal selam mengintai di samudra, dan tank-tank baja menghantam garis depan. Negara-negara di seluruh dunia ikut terseret, termasuk Jepang di Asia dan Amerika Serikat yang awalnya ingin tetap netral sampai serangan di Pearl Harbor mengguncang dunia. Di Eropa, perang mencapai puncak kegelapan ketika Nazi melakukan genosida terhadap jutaan orang Yahudi. Dunia seakan menyaksikan sisi paling kelam dari manusia. Namun di tengah semua itu muncul pada kisah keberanian pasukan yang bertempur di Normandia, para pejuang perlawanan di seluruh penjuru, dan rakyat yang mempertahankan harapan meski segalanya terasa gelap. Akhirnya setelah jutaan korban berjatuhan dan kota-kota runtuh, perang berakhir pada tahun 1945. Jerman menyerah lebih dahulu, diikuti Jepang setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Dunia terdiam seolah mencoba memahami betapa besar harga yang harus dibayar. Perang Dunia I dan Perang Dunia II tak hanya meninggalkan puing, tetapi juga pelajaran berharga, bahwa ambisi tanpa kendali bisa menghancurkan bangsa, bahwa dendam dapat menjerumuskan dunia ke jurang kelam, dan bahwa perdamaian adalah sesuatu yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Kedua perang itu menjadi pengingat bahwa sejarah bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan cermin bagi masa depan agar umat manusia tidak lagi berjalan menuju kehancuran yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.